Saudara dan saudari yang kukasihi, saya ucapkan selamat hari Sabat kepada anda semua. Sudah beberapa Sabat kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja, tetapi di mana anda berada waktu ini, saya doakan semoga Tuhan memberkati anda semua. Pada hari Sabat ini, kalau anda mempunyai Alkitab, saya ingin supaya anda membuka kepada Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 21. Tajuk khutbah kita pagi ini adalah psikologi dosa. Ayat 19 berkata, "Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Ayat 20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang membuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jerahan itu jubah yang indah buatan Shinar, dan 200 shekel perak, dan sebatang emas yang 50 shekel beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Waktu kaum Israel menyeberangi sungai Yordan, itu adalah musim menuai dan sungai Yordan membanjiri. Tuhan menunjukkan kekuatannya dengan menyebabkan air dari hulu berhenti mengalir dan menumpuk di timbunan yang sangat jauh. Sementara air yang mengalir ke Laut Araba terputus sepenuhnya. Maka bangsa-bangsa itu segera menyeberangi Jericho. Para imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan berdiri teguh di tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sementara seluruh bangsa Israel berlalu hingga seluruh bangsa selesai menyeberangi sungai Yordan. Itu merupakan mukjizat kedua yang Tuhan lakukan untuk memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa dengan menyediakan jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang di tengah-tengah air ke tanah kering. Penyeberangan sungai Yordan itu memperkuatkan iman mereka pada Tuhan dan kepimpinan Yosua. Ketika Yosua dekat Jericho yang melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentera Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hamba-Nya ini?" Dan panglima bala tentera Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kemudian Tuhan memberitahu Yosua bagaimana kota Jericho akan ditakluki. Ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan berbarisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari
selama-lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Yosua 6 ayat 15-16. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, dan mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Yeriko adalah kota pertama yang ditakluki oleh bangsa Israel. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Yosua 6 ayat 15. Yeriko adalah buah pertama dari semua kota di Kanaan, dan semua yang dikeluarkan daripadanya suci dan masuk ke pendaharaan Tuhan. Ini adalah buah pertama bagi Tuhan. Ayat suci mengatakan dalam Amsal 3 ayat 10, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, sebab itu kudus bagi Tuhan." Mesejnya sungguh jelas. Yeriko adalah buah pertama bagi Tuhan, dan semua yang diambil dari kota itu adalah milik Tuhan, dan ia adalah suci bagi Tuhan. Dalam Yosua pasal 7, bangsa Israel sungguh-sungguh gembira. Dengan penuh yakin, mereka percaya bahwa mereka dapat menakluki kota Ai dengan mudah. Dan Yosua 7 ayat 3, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira 2 atau 3,000 pergi untuk mengempul air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Saudara dan saudari, kata-kata mereka adalah benar dan juga salah. Memang benar bahwa air dapat ditaklukkan jika Tuhan bersama dengan mereka. Itulah pengalaman putra Raja Saul yang bernama Jonathan. Dia berkata kepada pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang dekat pasukan pegawai orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Melalui Yonatan dan pembawa senjatanya, Tuhan menyelamatkan Israel dari orang Palestin. Kedua, penyataan itu benar ketika mereka bertempur atas nama Tuhan. Dan bila mana Daud berhadapan dengan Goliat, orang Palestin itu, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, dan semua segenap jemaah ini tahu bahawa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan lah pertempuran, dan lampun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud berjaya membunuh Goliat dalam nama Tuhan Allah. Tetapi penyataan itu tidak benar ketika kita bertempur dengan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Maka berangkatlah kira-kira 3,000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim, dipukul kalah di lereng. Lalu tawalah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan kami dan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Teks itu dengan jelas mendefinisikan dosa dan akibatnya. Dosa adalah pelanggaran perintah Allah. Dosa adalah ketidakpatuhan terhadap firman Tuhan. Dosa mengambil barang-barang kepunyaan Tuhan. Dosa menyebabkan Tuhan menarik kehadirannya dan pelindungannya. Hasil mutlak dosa adalah kehancuran dan kematian. Pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka adalah apa-apa yang menjadi milik Tuhan adalah suci. Kita tidak dapat mengingininya ataupun mengambilnya untuk kegunaan pribadi. Ada suatu perkara yang dituntut oleh Tuhan Allah sebagai miliknya yang dianggap kita remeh, dan itu adalah persepuluhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 32 berkata, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Mengambil apa menjadi milik Allah akan membawa kutukan kepada diri sendiri dan keluarga. Nabi Malakai berkata, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
Oleh kerana Israel berdosa, Tuhan tidak lagi berperang untuk mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Yosua 7 ayat 10-12. Maka keesokan hari, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Zerah. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga ramai itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Kami bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Yosua 7 ayat 16-18. Dalam Yosua 7 ayat 19-24, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakuilah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang membuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinir, dan 200 shekel perak dan sebatang emas 50 shekel beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya disembunyikan di dalam kemahku, di bawah tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sungguhnya, semua itu disembunyikan di dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan dicurahkannya di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, Bilangan 32 ayat 23, bahwa dosamu akan menimpamu. Saudara dan saudari yang kukasihi, kita tidak boleh bersembunyi dari Tuhan. Kerana dalam Mazmur 137 ayat 7-12, Allah berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Seorang ayah membawa anaknya ke kebun pisang. Dia mengarahkan anaknya, katanya, saya akan menebang beberapa pokok pisang, tetapi kamu harus memberi amaran kepada saya jika ada orang datang. Lihat ke kanan, kemudian ke kiri, dan kedua-dua arah. Anak lelaki itu menjawab, ayah, kamu tidak menyuruhku mendongkak. Dengan itu, seayah membatal niatnya untuk mencuri buah pisang tersebut. Berhati-hati, dosa Anda
akan menemukan anda. Akan dipilih sebagai orang yang berdosa. Apa yang terlintas dalam pikiran yang menyebabkan dia berdosa? Ada beberapa perkara yang penting di sini. Dia mengaku, yang pertama, aku melihat barang rampasan. Yang kedua, aku mengingininya. Yang ketiga, aku mengambilnya. Aku menyembunyinya, nombor 4. Dan kita mengetahui bahwa keempat-empat tindakan ini adalah disebut psikologi dosa. Cuba kita lihat yang pertama. Aku melihat barang rampasan. Semua dosa bermulai dengan penglihatan. Kita mengagumi perkara yang indah. Taman yang indah, rumah yang indah, wanita cantik. Tuhan memberi mata kita untuk menikmati ciptaannya. Bunga, pokok, binatang, dan ikan di laut. Bukan dosa untuk menikmati dan mengagumi keindahan cipta Tuhan. Ayat suci mendorongkan kita untuk melatih mata kita melihat perkara yang baik dan yang terpuji. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, akan berkata, aku mengingini. Tuhan memberi amaran kepada bangsa Israel tentang bahaya ketamakan. Keluaran 20 ayat 17 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba lelaki, atau hamba perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ketamakan adalah penghulu segala dosa. Syaitan mengingini kekuasaan dan kedudukan Yesus yang tinggi. Dia memberontak terdapat pemerintahan Tuhan. Hawa menginginkan buah pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan kerana dia ingin menjadi bijaksana seperti Tuhan. Maka dia mengambil buah itu dan makan. Saul mengingini pujian yang diberi oleh wanita Israel kepada Daud, dan dia cemburu kepadanya dan mahu dia dibunuh. Daud juga mengingini istri Uria yang cantik dan dia berzina dengannya dan menyebabkan pembunuhan suaminya yang setia. Ahab mengingini kebun anggur milik Naboth dan istrinya Jezebel, telah membunuhnya sehingga Ahab dapat memperoleh harta itu. Sedarai nama itu boleh kita terus berlanjutan. Saudara dan saudari, lawan keinginan adalah kepuasan. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 8 berkata, orang bijak mengambalkan seorang lelaki yang tidak pernah puas. Dia berkata, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak lelaki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-henti yang berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara dan saudari, Paulus berbicara tentang kebaikan kepuasan. Dia berkata dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8 sampai 9.
Asal apa makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara-saudari, haruslah kita belajar puas hati. Yang seterusnya akan berkata, aku mengambilnya. Mencuri adalah mengambil hak milik orang lain. Ia menidakkan hak orang lain untuk menikmati hasil kerja mereka. Tuhan berkata, jangan mencuri. Hukum 10, Keluaran 20 ayat 15. Seorang yang mencuri memproseskan tindakannya dalam fikirannya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mencuri adalah mementingkan diri. Orang yang mementingkan diri hanya memikirkan tentang dirinya. Prinsip dunia adalah mendapat, dan mendapat. Tetapi prinsip syurga adalah memberi, dan memberi. Kisah orang Samaria yang baik menggambarkan prinsip-prinsip yang mengawal kehidupan banyak orang. Pencuri dan perampok itu berkata, apa yang milikmu adalah milikku, dan aku akan mendapatkannya daripadamu. Para imam dan orang Lewi berkata, apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan aku tidak akan memberikannya kepadamu. Tetapi orang Samaria yang baik itu berkata, apa yang menjadi milikku adalah milikmu, dan aku akan memberikannya jika kamu memerlukannya. Prinsip hidup Yesus adalah memberi, dan memberi. Akan tetapi Allah memenuhkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang terakhir, aku menyembunyikannya. Apabila seorang melakukan kesalahan, dia merasa bersalah. Hati nurani yang terganggu. Dia juga cenderung untuk bersembunyi dari orang-orang yang mereka telah lakukan kesalahan. Adam dan Hawa menyembunyikan diri dari Tuhan setelah mereka mengingkari perintah Tuhan. Tuhan harus mencari Kain setelah dia membunuh saudaranya. Daud telah membunuh Uriah kerana dia tidak mahu Uriah tahu bahawa isteri mengandung kerana dia. Alkitab mengatakan cara terbaik untuk menangani dosa adalah dengan mengakuinya dan tidak menyembunyikannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Raja Daud setelah dia ditegur kerana dosanya berzina dan membunuh, dia berseru kepada Tuhan dengan pertobatan sejati. Bersihlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan
bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan kena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanku kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Tuhan, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Mazmur 51 ayat 7 sampai 14. Sahabat-sahabatku yang kukasihi, kita perlu menjaga jiwa kita, menjaga mata, lidah, dan fikiran kita. Ingat, dosa kita tidak dapat disembunyikan, karena Tuhan melihatnya. Tapi kita harus ingat, Alkitab mengatakan, jika kita berdosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Allah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami doakan juga supaya Tuhan yang penuh dengan kesabaran, dengan kasih, dapat mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dengan sepenuhnya. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Ia menjadi juru selamat kami. Amin.